Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi Huta Barat dengan NIM 190260612. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat yang berjudul komunikasi dalam kelompok di organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kelompok merupakan sekumpulan individu yang terbentuk dan terkumpul atas dasar persamaan tujuan ataupun persamaan kebutuhan mengenai suatu hal. Yang ketiga, organisasi merupakan sekumpulan individu yang saling bekerja sama dan saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, sesuai dengan struktur keanggotaan yang telah ditetapkan. Kemudian jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Terjadi melalui sarana selain kata, misalnya bahasa tubuh, gerak badan, hingga keheningan. Kemudian proses komunikasi. Untuk memahami proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan dengan siapa pengirimnya atau komunikator, apa yang dikatakan atau dikirimkan atau pesan, saluran komunikasi apa yang digunakan atau media, dan ditujukan untuk siapa atau komunikan. Kemudian komunikasi dalam kelompok di organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks, maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Komunikasi organisasi dapat bersifat formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi ke kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggota secara individual. Kemudian ialah fungsi komunikasi dalam kelompok di organisasi. 1. Pengaturan dan operasi, yakni untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan dan membereskan tugas demi pencapaian tujuan. Yang kedua, inovasi atau pembaharuan, untuk kepentingan pembaharuan dan pengubahan tata kerja demi penyesuaian kelangsungan hidup dan pengembangan organisasi di tengah lingkungan yang terus berubah. Yang ketiga, sosialisasi atau pembinaan, yakni berkaitan dengan anggota sebagai manusia, khusus dalam upaya motivasi, pengimbalan, dan moral kerja. Sosialisasi berdampak kepada yang A. harga diri anggota, B. hubungan interpersonal dalam organisasi, dan C. motivasi, integrasi kepentingan pribadi ke dalam kepentingan organisasi. Selanjutnya ialah tujuan komunikasi dalam kelompok di organisasi. Yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat, memberi peluang bagi para pemimpin organisasi dan anggotanya untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat sehubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan. Yang kedua, membagi informasi atau information sharing, memberi peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberi makna yang sama atau atas visi, misi, tugas pokok, fungsi organisasi, suborganisasi, individu maupun kelompok kerja dalam organisasi. Yang ketiga, menyatakan perasaan dan emosi, memberi peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Yang keempat, tindakan koordinasi, bertujuan mengkoordinasi sebagai atau seluruh tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi yang telah dibagi habis ke dalam bagian atau subbagian organisasi. Organisasi tanpa koordinasi dan organisasi tanpa komunikasi sama dengan organisasi yang menampilkan aspek individual dan bukan menggambarkan aspek kerjasama. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi dalam kelompok di organisasi. Yang pertama, sender komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Yang kedua, encoding, penyandingan proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Yang ketiga, message, pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, media, saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang kelima, decoding, proses di mana
Komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang keenam, receiver. Komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketujuh, respons. Tanggapan seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan. Yang kedelapan, feedback. Umpan balik. Tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Yang kesembilan, noise. Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, hambatan komunikasi dalam kelompok di organisasi. Hambatan atau gangguan merupakan sifat yang melekat pada komunikasi. Hambatan dapat menghalangi pengirim dalam mengirim pesan dan penerima dalam menerima pesan, sehingga membuat pesan yang disampaikan pengirim berbeda dengan pesan yang diterima si penerima. Ada beberapa jenis hambatan komunikasi. Yang pertama ialah hambatan fisik. Faktor fisik dari pengirim dapat menjadi hambatan dalam komunikasi, misalnya gangguan kesehatan atau suara serak, kecepatan bicara, dan intonasi suara. Faktor fisik dari lingkungan juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang kedua, hambatan psikologis. Faktor psikologis sering menjadi hambatan dalam komunikasi, umumnya disebabkan oleh si pengirim. Sebelum berkomunikasi, tidak mengkaji atau melihat kondisi si penerima. Komunikasi sulit untuk berhasil jika saat berlangsungnya komunikasi tersebut, penerima sedang sedih, bingung, marah, kecewa, iri hati, dan kondisi psikologis lainnya. Yang ketiga, hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan dari si pengirim, misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi si pengirim itu sendiri. Hal ini sering dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional dari si pengirim ketika mengirimkan pesan. Hambatan dari si penerima seperti kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, tanggapan yang keliru, dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Atau hambatan dalam memberikan umpan balik. Umpan balik yang diberikan tidak apa adanya, tidak tepat waktu, tidak jelas, dan sebagainya. Yang ketiga, hambatan semantik. Menyangkut bahasa yang dipergunakan pengirim sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada penerima. Seorang pengirim harus benar-benar memperhatikan hambatan semantik ini, sebab salah ucap dapat menimbulkan salah pengertian yang pada akhirnya bisa menimbulkan salah komunikasi. Kemudian yang terakhir ialah cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghasilkan komunikasi kelompok dalam organisasi yang efektif. Yang pertama, mengembangkan hubungan yang baik sesama anggota kelompok atau organisasi. Yang kedua, dorong pertanyaan dan diskusi. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang benar. Yang keempat, menunjukkan dukungan sesama anggota. Yang kelima, menyampaikan sesuatu dengan jelas. Yang keenam, memberikan umpan balik. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang aktif dan baik. Kedelapan, tahu cara menerima kritik. Dan yang kesembilan, memperhatikan nada bicara. Selanjutnya ialah contoh studi kasus. Contoh studi kasus yang terjadi seperti pada PT Golden Castle yang terletak di kota Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil. Permasalahan ini terjadi karena adanya miskomunikasi antara atasan dan bawahan. Adanya perubahan perhitungan gaji dan upah, tetapi pihak perusahaan belum memberitahukan kepada para karyawan, sehingga para karyawan merasa diperlakukan semena-mena. Karena itu, para karyawan mengambil tindakan untuk mendemo perusahaan. Tapi dengan tindakan itu berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi menurut analisa saya tentang kasus ini, bahwa komunikasi itu membawa impact yang sangat besar ke dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur. Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi, akan terjadi namanya mogok kerja atau demo. Maka dari itu pentingnya komunikasi terhadap atasan dengan bawahan agar terlaksana dengan baik dan juga akan berpengaruh pada perkembangan atau tidaknya perusahaan atau organisasi tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.